Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Hari ini hari Rabu. Seperti biasa kita mulai aktivitas kembali, belajar dari rumah. Dan untuk hari ini kita mempelajari subtema 3 pembelajaran 1, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Kalian buka buku kalian, ada di halaman 75. Yang pertama, Bahasa Indonesia, yaitu tentang informasi penting dalam bacaan. Informasi penting dalam bacaan dapat ditentukan dengan kata kunci. Lalu apakah kata kunci itu? Yaitu kata-kata istimewa atau unik dalam suatu bacaan. Apakah fungsinya? Fungsi dari kata kunci yaitu untuk menentukan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan. Informasi penting dalam bacaan berkaitan dengan yang pertama, objek yang dibicarakan, yaitu apa. Kedua, orang yang ada dalam pembicaraan, yaitu siapa. Ketiga, waktu, yaitu kapan. Yang keempat, yaitu menyatakan tempat di mana. Kelima, menyatakan alasan, yaitu mengapa. Lalu yang terakhir, uraian peristiwa, yaitu bagaimana. Nah, dari penjelasan singkat barusan, kalian lihat di buku kalian, di tabel bawah, mari melakukan 1. Kalian kerjakan soal nomor 4, yaitu perhatikan kembali bacaan bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, temukan informasi penting setiap paragrafnya. Itu kalian tulis di buku tulis. Mengerti anak-anak? Nah, sekarang materi IPA masih di halaman 76, yaitu bahan konduktor dan isolator. Apakah konduktor itu? Yaitu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda konduktor umumnya terbuat dari bahan logam, misalnya besi, baja, aluminium, kuningan, tembaga, dan seng. Lalu isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda isolator umumnya terbuat dari bahan bukan logam, seperti karet, plastik, gabus, dan kayu. Penggunaan bahan konduktor dan isolator ini biasanya digabungkan untuk membuat peralatan memasak. Contohnya membuat panci, wajan yang terbuat dari aluminium yang bersifat konduktor. Tujuannya agar panas dari api dapat dialirkan dengan cepat ke masakan. Jadi masakannya cepat matang. Namun untuk gagang pegangan panci, wajan biasanya dilapisi plastik atau kayu. Jadi plastik dan kayu merupakan isolator panas. Makanya Pak, tidak akan kepanasan saat kita mengangkat panci atau wajan. Contoh lagi penggunaan bahan konduktor dan isolator. Nah, pada setrika listrik, bagian dasar setrika terbuat dari logam besi agar cepat panas. Panas ini digunakan untuk menghaluskan dan merapikan pakaian. Sementara gagang setrika biasanya terbuat dari plastik. Nah, perpaduan inilah yang menjadikan setrika listrik nyaman dipakai meskipun pada suhu tinggi. Contoh lagi yang lain, benda yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator ialah solder. Dan masih banyak contoh yang lain. Sekarang perhatikan pada gambar ini. Ini ada gambar contoh bahan konduktor dan isolator. Nah, yang gambar pertama, contoh bahan konduktor: tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa, dan perak. Lalu contoh
bahan isolator. Ada gelas, plastik, keramik, karet, kayu, kain, kertas, gabus, dan wol. Nah, anak-anak semua, setelah Ibu jelaskan, setelah kalian melihat gambar, mudah-mudahan kalian mengerti tentang bahan konduktor dan isolator. Cukup sekian materi hari ini. Ingat, selalu gunakan masker, cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak, tidak berkumpul-kumpul, menjaga kesehatan selalu, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.